Selamat pagi. Jumpa lagi sama Lause Christine untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Lause berharap adik-adik di rumah sudah pada siap ya mau memuji Tuhan. Nggak ada yang sakit kan? Nggak ada yang bobo kan? Nggak ada yang lagi makan kan? Semuanya sudah mandi, sudah siap di depan TV atau di depan handphone untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama ya lagu Good Morning, Good Morning, Good Morning to you on you. Nah, kalau ada cici koko atau papi mami atau mungkin juga ada mbak, kalian boleh juga ya kasih salam atau kasih pelukan ya. Say good morning. Yuk, kita sama-sama nyanyiin ya. 2, 3. Good morning, good morning, good morning to you and you. Good morning, good morning, good morning to you. Lagi. Good morning, good morning, good morning to you and you. Good morning, good morning, good morning to you. Iya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau ajak kalian semua kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tolong berkati Lause Ojan yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sudah siap kan mau mendengarkan firman Tuhan lagi? Belum. Mau memuji nama Tuhan, ya kan? Iya, kalau udah pada siap, yuk adik-adik, Lause mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Ayo cepat. Bangkit berdiri. Ya, yang udah, yuk kita mau nyanyiin lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, Di Mana-Mana Hati Kita Senang. Oke? Yuk, pakai gerakan ya. Yuk. Kurang gede kayaknya nih musiknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya. Aduh, capek ya? Ngos-ngosan nggak? Capek nggak? Lause udah mulai ngos-ngosan sedikit nih. Udah lama nggak olahraga. Tapi adik-adik di rumah
Enggak kan? Enggak capek kan? Nah, adik-adik, di sini langsung tanya nih, siapa yang setiap hari berdoa? Ada gak? Ayo, jujur ya. Setiap hari berdoa. Ada ya, pasti ya. Nih, adik-adik, kita langsung mau ajak kalian nih semua, kita mau sama-sama nyanyiin lagu yuk. Mau ingat selalu bahwa kita harus selalu berdoa. Kawan-kawan, ingatlah selalu. Kita mau nyanyi lagi. Mau nyanyiin lagu ini ya. Adik-adik mau makan, ingat berkat yang diterima, pemberian dari Tuhan. Makanan kita itu pemberian Tuhan loh. Tuhan kasih papa mama badan yang sehat, pikiran yang pintar buat bisa bekerja. Dari pekerjaan itu papa mama bisa mendapatkan uang. Uangnya bisa buat dibeliin makanan. Makanannya bisa kita makan. Nah, itu semua pemberian dari Tuhan. Coba adik-adik bayangin, kalau Tuhan nggak kasih papi mami kesehatan, papi mami sakit nggak bisa kerja, papi mami di rumah nggak ada pekerjaan, bagaimana yo? Pastinya papi mami nggak bisa dapat uang kan buat beli makan. Nah, semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang udah kasih pekerjaan buat papi mami sehingga kita masih bisa makan. Nah, kalau mau tidur seharian udah dilindungi sama Tuhan, udah dijagain, kita mengucap syukur. Tuhan sudah jagain kita seharian. Kalau bangun tidur, Tuhan sudah jagain kita semalaman pas pada saat tidur. Nah, semua karena berkat Tuhan. Adik-adik tahu gak di rumah? Banyak loh orang-orang di luar sana itu nggak bisa tidur malam. Malam mau tidur, nggak bisa. Mau tidur nih, aduh udah ngantuk banget. Tapi nggak bisa tidur. Nah, adik-adik semua di sini pasti kan tidurnya pules-pules kan, tidurnya enak kan? Itu semua juga karena Tuhan yang jagain. Adik-adik harus ingat selalu kita mau berdoa ya setiap kali. Nah, adik-adik sekarang kita mau lanjutin pujian kita. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci ya. Selain berdoa, kita juga bisa membaca kitab suci. Baca kitab maksudnya ya. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read the Bible, read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory hallelujah. Read the Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus baca Alkitab setiap hari, berdoa dengan tekun. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Ochan. Adik-adik siap ya mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, silakan duduk, lipat tangannya, buka telinganya, kunci mulutnya. Kita sama-sama saksiin Lause Ochan bercerita. Ya,
Silakan langsung Ocam. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi pagi hari ini, hari Minggu dengan langsung Ocam. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan firman yang disampaikan. Ya, kita doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, pertolonganmu, sehingga kami boleh beribadah kepadamu pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat nggak cerita yang Langsung Ocam ceritain minggu lalu? Tentang seorang anak yang namanya, ayo siapa namanya? Betul, namanya Hasan. Dia punya sepupu, siapa namanya? Joko. Betul, namanya Joko dan Ika. Ya. Nah, seperti yang Langsung Ocam ceritain minggu lalu, si Joko dan si Ika dan si Hasan pergi ke gereja. Si Hasan kan belum percaya Tuhan, karena diajak si Joko dan si Ika ke gereja. Akhirnya Tuhan menjamah hatinya si Hasan sampai Hasan percaya kepada Tuhan. Nah dari situ Hasan selalu berdoa kepada Tuhan. Nah hari ini sambungan ceritanya, si Hasan udah pulang lagi. Kalau kemarin kan minggu lalu Hasan kan tinggal di rumah si Ika dan si Joko karena papa mamanya pergi. Ya, hari ini papa mamanya udah pulang. Si Hasan udah dijemput sama papa mamanya dan pulang ke kampung dia. Rupanya papa mamanya si Hasan itu adalah seorang petani. Seorang petani yang kerjaannya bercocok tanam, bersawah, ya. Jadi papanya Hasan itu bersama mamanya Hasan tiap pagi dia pergi ke sawah, ya, untuk bercocok tanam, ya. Nah, papa mamanya si Hasan itu punya seekor kerbau yang dipakai untuk membajak sawah, ya. Nah biasanya sawah itu sebelum ditanam padi, dia dibajak dulu. Biasanya yang ngebajak itu kerbau, ya, supaya tanahnya subur, supaya bisa ditanemin oleh padi. Nah, pada suatu pagi, papanya si Hasan mau pergi ke sawah. Dia mau membajak sawah. Tahu nggak apa yang terjadi? Papanya Hasan bilang, waduh, kerbaunya lagi tidur, nggak bisa bangun. Disuruh bangun, kerbaunya nggak mau bangun, matanya melong tertutup. Kata papanya Hasan, wah, kerbaunya sakit, nggak bisa bangun. Jangankan untuk membajak sawah, berdiri aja udah nggak kuat. Kata papanya Hasan, gawat nih. Kalau sampai kerbaunya mati, dia nggak bisa membajak sawah. Kalau sampai nggak bisa membajak sawah, dia nggak bisa punya uang. Karena sawahnya tuh nggak bisa tumbuh, nggak bisa ditanam. Waduh, gimana nih? Akhirnya papanya si Hasan dia pulang ke rumah. Dia cerita kepada istrinya, juga pada anaknya si Hasan. Si Hasan bilang, Papa, kita berdoa aja kepada Tuhan Yesus. Tapi mamanya si Hasan
siapa ikut Tuhan Yesus? Papanya Hasan bilang, kita kan biasa berdoa di kuil kepada dewa-dewa yang biasa kita sembah. Pasti dewa-dewa kita bisa menyembuhkan kerbau kita. Besok pagi kita sekeluarga pergi ke kuil untuk berdoa. Ya Hasan diem aja. Walaupun si Hasan dalam hati dia nggak setuju karena dia udah percaya kepada Tuhan. Ya, dia ingin papa mamanya juga percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi esok paginya Hasan dan orang tuanya pergi ke kuil untuk berdoa kepada dewa. Tapi si Hasan dalam hati dia bilang, saya tidak mau berdoa kepada dewa, kepada patung. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Sesampainya di kuil, orang tuanya Hasan memberi minyak dan wangi-wangian untuk dipersembahkan kepada dewa. Ya, si Hasan diem aja. Pada saat orang tuanya Hasan berdoa, menyembah kepada dewa, memohon kepada dewa untuk kesembuhan kerbaunya, si Hasan tetap berdoa kepada Tuhan. Kan kalau mamanya Hasan itu berdoa kepada patung, menyembah kepada patung. Si Hasan dia nggak nyembah patung, dia ngadepi ke belakang. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, Hasan nggak berdoa kepada patung. Pada saat si Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus, rupanya penjaga kuil melihat si Hasan. Penjaga kuil marah. Hei, anak kecil, apa yang kamu perbuat? Papa mamanya si Hasan sampai kaget. Papanya bilang, ada apa Pak? Lihat anak kamu. Dia tidak berdoa kepada dewa yang kamu sembah. Dia berdoa kepada Allah lain. Dewa pasti marah jika dia tahu anak kamu tidak berdoa kepada dewa. Wah, papa mamanya Hasan marah sekali kepada Hasan. Hasan dipukul. Hasan sedih sekali, tapi Hasan nggak nangis. Biasanya kan Hasan kalau diomelin, dia nangis. Tapi hari ini Hasan punya kekuatan. Dia tidak menangis. Dia diam saja walaupun diomelin. Akhirnya setelah semuanya selesai, Hasan dan orang tuanya pulang kembali ke rumahnya. Ya, pas besok paginya, ayahnya Hasan pergi ke kandang kerbau. Melihat kerbaunya sudah bisa berdiri. Wah, ayah Hasan senang sekali. Ayah Hasan memanggil istrinya dan Hasan. Lihat, Hasan, dewa yang kita sembah sudah menolong kita menyembuhkan kerbau ini. Lihat, kerbau kita sudah bisa berdiri, sudah bisa membantu papa membajak sawah lagi. Tapi Hasan diam aja. Dalam hati Hasan bilang, yang nolong, yang nyembuhin bukannya dewa. Yang nolong, yang nyembuhin itu Tuhan Yesus. Tapi Hasan diam aja. Dia nggak berani. Ya, takut diomelin. Ya, tapi dia percaya yang menyembuhkan kerbau pasti Tuhan Yesus. Ya, tuh akhirnya papa Hasan bersama Hasan pergi ke sawah, membajak sawah. Tuh, esokan harinya apa yang terjadi? Papanya si Hasan nggak bisa bangun, badannya meriang begitu, kepalanya pusing. Wah, mamanya Hasan kebingungan, harus bagaimana? Kalau zaman dulu itu belum ada dokter. Mereka punya kepercayaan jika punya masalah, mereka akan berdoa kepada dewa, menyembah dewa, atau kepada orang
yang dipercaya bisa menyembuhkan, semacam kayak kabib gitu, kayak dukun yang percaya kepada dewa. Tapi mereka lebih percaya kepada dewa, menyembah kepada dewa. Tapi kan pada saat itu papanya si Hasan nggak bisa bangun. Akhirnya mamanya Hasan bilang begini sama Hasan, Hasan, kemarin kamu berdoa kepada siapa? Oh, aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya udah, sekarang kamu boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Siapa tahu dewa yang kamu sembah bisa menyembuhkan papa dari sakit. Karena saat ini kita tidak bisa pergi ke kuil karena papa kamu nggak bisa bangun. Wah, Hasan senang kali. Hasan berdoa kepada Tuhan. Loh, Hasan bilang, Mama ikutin aku ya, berdoa ya kepada Tuhan yang aku sembah, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya mamanya bilang, oh ya udah, yuk kita berdoa kepada, mamanya bilang kepada dewa yang kamu sembah. Akhirnya Hasan dan mamanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, memohon kesembuhan papanya aku, supaya sembuh Tuhan, supaya papa bisa bekerja lagi. Tolong ya Tuhan, amin. Nah, Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus. Bener loh, besok paginya papa Hasan sudah bisa bangun, sudah sehat. Wah, Hasan seneng kali. Mamanya Hasan cerita kepada papanya Hasan, kemarin waktu kamu sakit, si Hasan berdoa kepada dewa yang biasa dia sembah, yaitu dewa Tuhan Yesus. Dan terbukti hari ini kamu bisa sembuh. Kalau kemarin waktu kerbau kita sakit, kita kan berdoa kepada dewa. Hasan kan berdoa kepada dewa dia, Tuhan Yesus. Ternyata kerbau kita sembuh. Kita masih percaya bahwa yang menyembuhkan adalah dewa kita. Tapi hari ini kamu sakit, kita tidak berdoa kepada dewa yang kita sembah di kuil. Tapi Hasan yang berdoa kepada Tuhan Yesus dan kamu sembuh. Wah, akhirnya papa mamanya Hasan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menganggap Tuhan Yesus dewa yang lebih sakti. Tapi Hasan bilang, papa, mama, Tuhan Yesus bukan dewa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia. Tuhan Yesus yang memelihara manusia. Seperti halnya menyembuhkan papa dari sakit. Akhirnya papa mamanya Hasan dan Hasan mulai saat itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Rasul pagi ini Rasul mau kasih tahu kepada adik-adik, ya, adik-adik kalau punya masalah atau ingin sesuatu, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengabulkan doa adik-adik sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik jangan putus asa, jangan bosan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kayak Rasul juga, kalau Rasul punya masalah atau pingin sesuatu, Rasul berdoa kepada Tuhan. Memang nggak langsung dikabulin, nggak langsung dikasih, tapi perlu proses, perlu waktu untuk Tuhan Yesus memberi atau mengabulkan doa kita, yaitu pada saat kita siap menerima apa yang kita minta, Tuhan pasti akan memberikannya. Ya, ingat ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kalau ingin sesuatu, berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, oke adik-adik. Jadi bahan cerita hari ini Rasul mau kasih tahu ya.
Nih, kasih tahu Rosa ambil bahan ceritanya dari, oh iya, judul cerita hari ini adalah Hasan berdoa kepada Tuhan Yesus. Bahan ceritanya dari Mazmur 50 ayat 15, Matius 21 ayat 22. Terus ayat hafalannya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang bunyinya tetaplah berdoa. Nah, adik-adik, judul cerita, bahan cerita, ayat hafalan dicatat di buku ya. Lalu difoto, kirim ke Rosa. Juga ayat hafalannya adik-adik hafalin, suruh papa mama atau cici di videoin, kirim kepada Rosa. Ya, oke adik-adik. Oh iya, hari ini aktivitasnya adalah mewarnai kayak gini. Nanti Rosa akan kirim ke WA papa mama. Nanti kalian minta kepada papa mama ya, suruh papa mama di print. Nanti adik-adik diwarnain pakai pensil warna ya, lalu difoto, kirim ke Rosa. Ya, jadi ibadah kita, sekolah minggu kita pagi ini sampai di sini. Oh ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita doa ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Yuk kita doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah dapat mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak untuk mendapatkan firman yang kami dengar ya Tuhan, menjadi hikmat buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus boleh memelihara kami, supaya minggu depan kami boleh sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah, terima kasih untuk Lause Ocan yang sudah membawakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau saatnya persembahan ya. Seperti biasa, uang persembahannya minta tolong papi mami, papa mama transfer ke rekening gereja. Atau kalau kalian ada celengan di rumah setiap minggunya nih, kalian boleh masukin ya celengannya lagi, ke celengan lagi uangnya. Nanti pada saat kita sama-sama datang ke gereja, kalian boleh bawa celengannya, persembahkan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau nyanyi lagu Beri syukur, beri syukur, berilah syukur pada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyiin ya. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, serta hatimu, pastinya kasih jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, serta hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya adik-adik, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukin kepalanya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong pakai supaya persembahan kami bisa untuk pelayanan dalam sekolah minggu kami. Tolong berkati tangan-tangan yang mengelolanya supaya bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Kalau sebentar kami mau menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami, Tuhan tolong pimpin kami, tolong jagain kami sepanjang hidup kami selama seminggu ke depan,
Sampai minggu depan kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih. Masih dalam sikap berdoa yang dinarik ya. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu kita selesai adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.